Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita. Saya akan sharing dulu. Kita masuk ke pembahasan as-sirat. Ya, kita belum masuk as-sirat kan ya pembahasannya. Terakhir kita sampai ini ya, sampai mizan ya. Nah, jadi mizan itu secara hakiki ya sebagaimana hadis yang telah kita bahas sebelumnya eh, terkait ya mizan itu punya dua timbangan ya dan di antara orang yang paling beruntung adalah orang yang ya cepat perhitungannya. Apa itu? Nah, yaitu orang-orang yang ditampakkan semua amalannya, ya kemaksiatannya, dosa-dosanya, kemudian Allah maafkan. Nah, itu yang kita memohon kepada Allah Jalla fi'ula agar mendapatkan eh, ya, bagian sebagai orang-orang yang cepat hisapnya. Allahumma amin. Teman-teman, saya mau izin dulu mungkin 3 menit. Saya ke toilet, boleh ya? Boleh? Silakan saya, Oke, silakan. bentar. 3 menit ya, bentar. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sampai maaf, ada sedikit gangguan pencernaan ya. Oke, untuk yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Agus ya untuk membaca Masiratu. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mas siratu, apa itu sirat? As-siratu huwa jisrun mamdudun ala matni jahannama bainal jannati wan nari. Sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam antara surga dan neraka. Wama sifatuhu dan apa sifat-sifat dari sirat tersebut? Huwa adlaku minasya'ri. Dia apa adaku dari sana? Adaku itu lebih tipis. Oh, adlaku lebih tipis minasya'ri dari rambut. Wahaddu dan lebih tajam minasaifi dari pedang. Lebih apa? Lebih tajam ya. Lebih tajam dari pedang. Wasyaddu hararatan minal jamri dan lebih keras hararatan hararohnya dari jamri. Nah, menurut saya Ustaz Mughran. Dia lebih apa? Lebih panas dari Asyadu itu lebih asyadu hararatan lebih panas minal jamri apinya, dari bara apinya. dari bara api. Oh. Wa asyadu hararatin lebih panas minal jamri dari eh, bara api. Alaihi di atasnya kalalibut takhtofu man umirat bi khatfihi. Di atasnya belum tahu saya.
Kalalib ini kail, kayak kail pancing gitu. Oh, kail. Kalau Nanti kan dia jamaknya. kail-kail itu. Betul, kail-kail. Tofu yang apa ya, mengayuh, Yang apa ya? me- Tahruf itu kayak kayak ya kayak ikan gitu kan. Kail ikan ya, udah nyampe di ikan kan dia ketusuk gitu kan. Apa sih? Mencengkram ya? ya, Mencengkram. mencekram. Mencekram orang yang diperintahkan untuk dicengkramnya. Fayamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Maka berjalan manusia di atas jembatan tersebut atas kadar amal-amal mereka. Faminhum maka di antara mereka mayyamurru kalamhil basar yang berjalan seperti lamhil basar, kilatan mata. Wa minhum dan dari mereka man yamurru ada yang berjalan kalbarqi seperti kilat. Wa minhum dan dari mereka man yamurru ada yang berjalan karrihi seperti angin. Wa minhum dan dari mereka mayyar man man yazhafu zahfan. Belum tahu ini mana yazhafu. Ya, di antara mereka ada yang merangkak. Mau merangkak, merangkak jahfan dengan benar-benar merangkak. Ya, Wa ini kan minhum apa ini takkit ya. gimana Ini Ustaz? fi'il mudhari, ini masdar ya. Ya, yazhafu merangkak Yazhafu zahfan. zahfan. Benar-benar apa? Merangkak dengan sebenar-benar merangkak. Ya, merangkak dengan sebenar-benarnya merangkak. Wa minhum man yukhtafu dan di antara mereka ada yang terjaring kail itu ya. Ya, Fayulqa hmm. Apa fi sih bahasa jahannam. Indonesianya ya? Terjerat kali ya? Apa ya? Terkail ya? Apa ya? Terkail ya. Iya mungkin Ya, terkail. gitulah kira-kira ya. Ya. Terjerat mungkin lebih tepatnya ya. Oh, atau ini, eh bisa nggak kita pakai diksi tergelincir? Kalau tergelincir mah jatuh kesannya. Usah dia mah Jauh tidak ya, jatuh ya. jauh ya. Ini mah di apa namanya? Ya di Dikail. kail gitu ya. Berarti Iya, ada pengait-pengaitnya gitu ya Ustaz ya. iya. Atau Fayulqa terseret fi boleh nggak ya? jahannam. Terseret. Terseret. Ya, Iya, iya. lumayan lah ya. Ya, yukhtafu terseret wa yulqa fi jahannam dilemparkan ke neraka jahannam. Terus, Oh, lanjut. jadi ini shock ya Ustaz ya cerita tentang jembatan yang sebagaikan rambut tipis itu ya. Ya, ini hadis Waktu ini kecil apa? saya cerita ini. Ini riwayat Bukhari ini hadis sahih ya dari siapa oleh Taimiyah gitu ya dalam Aqidah Wasatiyah. Jadi Hmm. eh, surat itu dia antara surga ya kalau di atas kita lihatnya Hmm. kata mu'alif apa? Yang menghubungkan antara surga sama neraka. Nah, ya. Nah, jadi ini surga ini kan sirat ya, sirat. Nah, di bawahnya ada kail-kail. Kayak apa? Ya, kail yang dia terus di apa? Terus dilempar ke atas gitu loh. Hmm. Nah, ada orang itu ya yang dia bisa lewat sirat Hmm. ya bakal lebih cepat jadi ya pandangan mata. Nah, Hmm. nah set, ada yang secepat petir. Berarti itu kilat atau petir ya. Nah, ada yang dia cepat juga, tapi dia kayak angin. Gitu kan. Nah, bahkan ada yang harus sampai merangkak. Ya, merangkak dan dia juga kail gitu kan. Hmm. Nah, orang-orang yang memang Allah takdirkan ya sebagai penghuni neraka, dia akan kena kail, mungkin dia ketusuk kail atau gimana, lalu langsung apa dilemparkan ke jahanam. Wa billah. Nah, dan apa ada minyak sya'ri ya, lebih tipis dari rambut. Cuman yang menjadi ini ya, pas kita kecil dulu kan sering dibilang sur itu eh bagaikan rambut di bulan 7 ya, Iya, penyandingan enggak? iya, iya, Nah, iya, ini belum. enggak ada, saya belum nemu
hadis yang sahih ya membahas spesifik surat itu lebih halus dari rambut di bulan 7. Itu saya belum nemu hadisnya. Hmm. Cuman yang jelas adalah dia memang lebih tipis dari Rambut. rambut. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah Iya, dalam Aqidah Wasithiyah. Ya, iya. eh jangan dan orang yang pertama kali lewat di surat siapa? Ada yang tahu nggak? Manusia yang pertama kali melewati surat. Ada Nabi yang tahu? Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW. Dan Oh, beliau yang mendoakan. berhasil ya. Maka di saat-saat genting demikian, beliau masih mendoakan umatnya supaya selamat gitu kan. Masya Allah. Nah, baik. Lanjut Pak Agus. Kalau Nabi SAW, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudrabu jisrun ala jahannama. Maka dibuat jembatan di atas jahanam. Fa'akunu awwala man yajuzuhu. Dan aku adalah yang pertama kali melampauinya. Wa da'watur rasuli yauma idin. Dan berseru seruan Rasul pada hari itu, Allahumma sallim, salim wabihi kalalibu mithlu syauki sa'dani. Allahumma ya Allah salim selamatkanlah, salim selamatkanlah, wabihi dan padanya kalalibu ada kail-kail mislu syauki sa'dani sebagaimana syauki sa'dani belum tahu Ustaz. syauk ini duri. Syauk, syauk ini maknanya apa? Bentar, saya tulis dulu ya. Syauki sa'dani. Duri. Nah, as-sa'dan ini nama pohon. Oh, no, Nanti pohon. teman-teman bisa searching di Google ya. Atau nanti kita searching sama-sama ya. Pohon sa'dan itu kayak apa sih gitu loh. Hmm. Halo Pak Agus, masih Ya, bersama kami? ya, ya Ustaz. Ya, Sa'dan. lanjutkan. Syauki Sa'dan. Ya, syauk itu duri Pak Agus. Duri ya, Syauki itu duri ya. Ya, as-sa'dan itu nama pohon, jenis pohonnya. Salah satu Oh, nama pohon di Arab. Nanti bisa di-searching ya. oh ya. Berarti pohon berduri ya. Nah, pohon berduri gitu Ya, lah. Hal tadruna syauka sya'dani? Ah, di sini ada penjelasannya. Hal ya. tadruna apakah kamu tahu apa syauka sya'dani? Qalu mereka bernam, "Na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha mithlu syauki sya'dani ghaira annahu la ya'lamu qadra idhamiha illallahu wa takhfafun nasa bi'a'malihim." Sesungguhnya seperti Syauki Sya'dani ghaira annahu selain sesungguhnya ia la ya'lamu tidak mengetahui qadra idhomiha ukuran tulangnya idhomi Ini maksudnya apa? Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang maha tahu seberapa besar pohon sa'dan ini. qadra idhomi sebesarnya Sebesar ilallahu apa kail-kailnya juga gitu kan. fatakhtafun nasa bi'a'malihim maka terperangkap manusia disebabkan amal-amal mereka. Nah, tadi eh Rasulullah SAW mengatakan apa? Dalam hadis Bukhari Muslim ya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Mhm. Kata beliau, wa yutrabu, ya, dibentangkan. Nah, berarti dibentangkan ini berarti apa? Dia horizontal ya. Hmm. Si si suratnya dibentangkan jisrun ya. Eh, apa namanya? Jembatan atau surat gitu ya. Ya, ala ini, ala jahannam. Berarti posisi jahannamnya di mana? Bawah. Di bawah dari surat ya. Kalau dia kena KL dia jatuh. Dan neraka itu ada level-level ya. Makin ke bawah makin ngeri. Dan neraka yang paling ganas adalah neraka yang diperuntukkan oleh siapa? Orang kafir, orang kafir yang apa namanya? Orang kafir atau orang munafik yang mendapatkan neraka yang paling dalam, yang paling mengerikan. Ada yang tahu nggak? Neraka kan Eh, ada level-levelnya kan ya.
orang munafik gitu Ustaz. Betul orang munafik ya. Kata apa firman Allah Jalla apa? Fil asfali Darkil minan nar. asfalin nar. Ah, di kerak paling bawahnya itu. Ya, asfal minan nar. Di keraknya banget. Bayangkan. Kalau kita ambil pendekatannya aja ya, walaupun gak mungkin neraka kayak gitu ya. Tapi kita ambil pendekatannya aja. Kalau di kawah gunung itu yang aktif, lebih panas mana permukaan atasnya yang ada lava mendidih itu atau di keraknya banget. Hmm. Dikerak nih Ustaz Jelas dibalik. keraknya nah kan jadi soalnya Ya, panas ya kan. Nah, itu ya. bayangin. Saya ngelihat videonya, video di YouTube itu bagus banget. Teman-teman belum lihat video ada orang iseng ngelempar batu ke dalam kawah aktif gitu ya. Hmm. Ya, kawahnya diem, kawahnya nggak ada apa namanya aktivitas vulkanik gitu ya. Tapi ada orang iseng ngelempar batu. Akhirnya batu ini dibakar oleh si lava yang diem ini. Akhirnya saling membakar satu sama lain. Bayangin, Hmm. sesama apa batu-batu yang di lava itu dimakan sama dia. Nah, kita akhirnya paham gitu ya. Berarti make sense ya. eh Penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang bahan bakaran neraka tahu nggak apa? Yang Allah Batu jelaskan. dan manusia ya. Apa? Batu dan manusia. Batu sama manusia. Kita akhirnya relate gitu. Uh, di kawah aja juga batu kecil aja langsung dimakan loh dia. Dan semakin besar batu yang dia makan makin gede apa namanya aktivitas ininya lavanya gitu kan. Masya Allah. Maka gimana pula di jahanam gitu ya. Gak cuman batu, manusia juga bahan bakarnya. Dan di jahanam itu orang gak ada kematian. Karena Hmm. kematian udah dihilangkan gitu kan. Orang yang sudah hangus badannya kebakar, itu Allah hidupkan lagi. Tahu gak apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ya kalau udah hancur nih fisik dia oleh api jahanam gitu kan. Allah kembalikan ke posisi awalnya. Tahu gak hikmahnya apa? Supaya merasakan ada Ustaz. Iya, supaya makin dia ya merasakan azab yang terus menerus wa iyadzubillah, gak habis-habis ya. Wa iyadzubillah. Nasallallahu taala salamatu wal afiyah. Wa iyadzubillah gitu kan. Nah, jadi kata Rasulullah apa? Fa'akunu awwalu man yajuzu. Dan akulah orang yang pertama kali menyeberanginya. Nah, Rasulullah yang pertama kali. Kemudian Rasulullah SAW ya mendoakan ya, umatnya. Ya, Hmm. Allahumma salim salim ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Hmm. Bila bentuk kasih sayang Rasulullah SAW ya kepada umatnya beliau Nabi yang begitu lembut hatinya bahkan sampai di momen-momen yang harusnya orang itu mikir masing-masing aja tapi Rasulullah masih memikirkan umatnya di saat-saat seperti ini bahkan nanti kita sudah bahas Al-Hud belum ya nanti di Al-Hud juga ada tuh betapa Rasulullah masih memikirkan juga ya, kita nih ya Masya Allah nah kemudian wabihi kalalib nah di sana ada kail-kail ya di sana ada kail-kail. Seperti apa kailnya? Seperti ya duri pohon sakda. Jadi hanya Allah yang tahu kayak mana kail itu. Ya, ingat ini rumus ya. Ini rumus. Setiap penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala atau penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memisahkan sesuatu yang kita lihat hari ini dengan apa yang ada di surga itu hanya pendekatan saja. Karena Hmm. kata Allah Jalla fi'ala dalam surah Rahman apa? Gak ada satupun yang bisa ini tentang terkait apa namanya terkait tentang bidadari gitu ya terkait tentang bidadari. Nah Allah Taala menjelaskan hatta manusia sama jin gak ada yang pernah melihat ataupun menyentuh siapa bidadari. Nah para ulama mengambil kaidah maka setiap
permisalan yang Allah Ta'ala berikan atau yang Rasulullah SAW berikan itu hanyalah pendekatan supaya kita punya pemahaman, punya gambaran. Contoh gini, di surga salah satu kenikmatannya adalah khamar. Nah, apakah sama khamar di dunia sama khamar di akhirat? Tidak sama ya. Ya, namanya sama. Kenapa namanya sama? Kenapa Allah kasih nama yang sama? Ada yang tahu hikmahnya apa? Supaya ada gambaran, Ustaz. Betul, supaya kita punya pendekatan, pendekatan pemahaman. Tapi Allah jamin nggak sama, jauh, jauh bedanya. Masya Allah gitu kan. Dari khabarnya, bayangin ada apa namanya, ada air tapi lebih manis dari susu. Lebih manis, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Tapi kita paham nih, oh berarti dia air tapi lebih manis, lebih putih gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih hakikatnya kayak apa. Tapi kita punya punya gambaran. Itu hikmahnya. Banyak banyak hal ya, banyak hal tentang bidadari, kemudian termasuk ya, termasuk tentang Syauqi Sa'dan ini. Nah, kita nggak tahu hakikatnya kayak apa Kylie. Apakah Kylie sebesar orangnya atau Kylie dua kali orangnya kita nggak tahu. Nah, tapi kita diberikan apa? Pendekatan pemahaman. Nah, gitu. Nah, kemudian poin penting yang terakhir adalah fatah nasa bi'amalihim. Nah, jadi orang itu dia kalau dikail atau enggak itu sesuai ya kadar amalannya. Wah, no, no. Kalau dia memang penghuni neraka, ya pasti kenal dia mau sehati-hati apapun. Kalau memang dia setelah proses mizan tadi ya, ini mizan ya, kan tadi Allah timbang tuh. Sebenarnya pembahasan mizan ini lebih menarik sebenarnya. Agak tahu nggak di mizan itu yang ditimbang amal doang atau buku amalnya juga atau orangnya juga atau buku amal aja yang ditimbang. Agak tahu nggak? Catatan amal, Ustaz. Ah, Wallah ta'ala mempunyai khilaf tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan semuanya orangnya juga buku amalnya juga ditimbang semuanya sama Allah Ta'ala. Gitu. Memang ada khilaf ya, tapi saya lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan semuanya ditimbang. Nah, nah setelah dari surat, setelah dari mizan gitu ya, kalau tadi kita sudah bahas pekan lalu gitu ya, kalau dia pernah zalim sama orang, nah, itu dikisos dulu. Dan Hmm. hal yang pertama kali dikisos adalah masalah darah, masalah Hmm. pembunuhan. Ya, kemarin saya lihat berita itu di Aceh gitu ya. Istri kedua, ya dia dikasih ini gitu ya, membunuh istri pertama gitu kan. Nah, saya khawatir kalau istri keduanya gak dikisos, khawatir saya di akhirat dikisos gitu. Karena masalah darahnya bahaya, bahkan jelmanya sahih gitu ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar ini dalam makna gitu ya. Lebih ringan bagi Allah Ka'bah hanya hancur ketimbang darah seorang muslim tertumpahkan setelah zalim. Gitu loh. Betapa berharganya darah seorang muslim gitu loh. Nah, wa bilang gitu ya. Orang zaman sekarang ini begitu mudah dalam ya menumpahkan darah, yang membunuh, ya wa bilang. Baik, jazakumullah khairan Pak Agus ya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan al-haud. Silakan Pak Habib. Pak Habib masih bersama kami? Oke, gak ada respon ya. Hadir Ustaz. Oh, hadir. Alhamdulillah. Tafadhal. Mal haudu.
Al-haudu huwa mal haudu al-haudu huwa nahrun wa'adahu Allahu azza wa jalla lin nabi sallallahu alaihi wasallam taridu alaihi ummatuhu yaumal qiyamah. Wa ma sifatuhu. Oh, diartikan langsung Ustaz. Ya langsung ya. Mal haudu, apa haud itu atau telaga haud? Al haudu huwa nahrun. Haud ialah sungai. Wa'adahu Allah azza wa jalla lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'adahu Allah, yang Allah janjikan untuk atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taridu alaihi ummatuhu yaumal qiyamah, yang di yang diperuntukkan untuk umatnya pada hari kiamat. Kurang tepat. Tadi ini dari kata waroda. Lebih tepatnya kita menerjemahkannya apa? Mendatangi. Oh, mendatangi. Hmm. Karena waroda ini maknanya masuk, datang atau tiba gitu ya. Maka kalau tadi itu apa? Mendatangi. Men atau ya mendatangi ya. Menda mendatangi. Atau di ya tadi guna. Tadi itu. Lanjut. Wa ma sifatuhu, dan bagaimana dan apa sifat-sifatnya? Sifatu anna ma'ahu asyaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Ini yang saya bahas tadi tentang air di surga ya. Saya anak-anak ya. Air di Telaga Kausar. Gimana tuh sifatnya? Sifatnya anna ma'ahu asyaddu bayadun, bahwasanya airnya sangat putih dari, Lebih asyad itu lebih ya. ya lebih lebih putih dibandingkan susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Masya Allah. Saya nggak punya gambaran ya. Apa sih yang lebih putih dari susu gitu loh. Saya pribadi nggak punya gambaran. Teman-teman punya punya nggak permisalan di dunia ini sesuatu yang lebih putih dari susu? Ada yang punya nggak gambarannya? Beda apa gitu? Beda antara putih sama transparan ya, teman-teman ya. Di sini Rasulullah menggunakan apa? Diksi ya bayat ya, bayalkan lebih putih ya. Ada nggak teman-teman punya ini nggak clue atau sesuatu gitu yang sesuatu ini lebih putih dari susu? Ada yang tahu nggak? Coba Pak Habib, tahu nggak sesuatu di dunia ini yang lebih putih dari susu itu apa? Kurang tahu Sad. Biasanya Gak punya susu. gambaran ya? Gimana Sad? Gak punya gambaran ya? Iya benar Sad. Coba Pak Agus nih, Pak Agus nih biasanya bagus nih gambarannya. Pak Agus punya gambaran nggak Pak Agus? Sesuatu yang lebih putih dari putihnya susu. Eh, putihnya susu. Putihnya ini kertas, Bu. Putihnya kertas ya. Kertas putih. HVS gitu ya. Iya, yang putih. Iya, ya. Bagus ya, bagus ya. Bagus, bagus, bagus. Ya, bisa, bisa, bisa. Oke, suka Pak Agus ya. Ya, karena kalau susu tuh suka ada apa ya, kayak Kalau susu tuh krem-kremnya. kadang agaknya ya, putihnya Ya, gak putih bersih gitu ya. ya, gitu. Ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, itulah yang saya bilang tadi ya. Kita hanya bisa apa ya pendekatannya aja. Hakikatnya hanya Allah yang tahu nanti. Dan dia apa wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Madu ini udah manis banget gitu kan. Tapi ingat manis yang disebutkan dalam hadis ini bukan manis yang membawa mudarat gitu kan. Gak gak membawa diabetes gitu kan. Dan gak bikin enak ya.
Insyaallah. Baik, tuasil wa aniyatahu. Wa aniyatahu adadu nujumin adadu nujumis sama. Apa tuh? Watu wa aniyat Terjemah awalnya. wa aniyatahu. Nggak tahu nih Sat kalau anak. Cangkir-cangkir. Oh, cangkir. Cangkir. Dia jamak ya. Wa ananya. Cangkir-cangkir. Dan cangkir-cangkirnya sebanyak bintang yang ada di langit. Pertanyaannya, ada nggak manusia hari ini yang tahu jumlah bintang? Nggak tahu gimana Sat? Ada nggak manusia di dunia ini dari zaman abad 18 lah sampai hari ini ada nggak yang tahu berapa jumlah bintang? Nggak ada Sat. Nggak ada. Karena ada sebuah teori ya, teori apa namanya tentang ruang dan waktu gitu ya. Disebutkan bahwasannya alam semesta itu berkembang terus. Jadi alam semesta itu mengembang terus dan berkembang terus gitu kan. Dan ada bintang yang hancur, ada bintang yang hadir. Bahkan kita aja nih nggak pernah tahu nih, kita nggak usah bahas bintang ya. Kita aja eh hanya mengetahui ya itu pun juga nggak begitu mendetail ya, hanya mengetahui galaksi kita aja. Itu pun juga kita baru mampu sampai ke bulan doang gitu. Dan bintang tuh banyak banget. Kita kalau lihat di angkasa malam-malam hari gitu ya, kalau kita bisa melihat ini ya dengan mata yang jelas, itu aja udah ratusan bintang. Padahal kalau kita lihat di apa namanya di beberapa situs NASA gitu ya, itu bintang itu kayak pasir, banyak banget jutaan bintang. Masya Allah, bayangin satu bintang itu merepresentasikan bisa jadi satu galaksi. Ya, kita harus kita kalau semakin memahami tentang galaksi ya, itu harusnya makin besar ya rasa rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin besar rasa penghambaan kita. Ya. Masya Allah gitu ya. Bahkan nih saya agak keluar dari pembahasannya. Bahkan kita ini gak bisa melihat sesuatu yang kecil pada tubuh kita. Kita kalau hal yang besar, ya kita nggak bisa lihat. Ya, kita maksimal cuma bisa lihat matahari kita doang. Itu pun kita melihat dengan harus pakai kacamata segala macam gitu ya. Ya, hal yang paling kecil dari tubuh kita kita nggak bisa lihat. Bisa nggak kita melihat sampai hari ini nggak ada orang bisa melihat kayak apa atom. Hanya bisa apa apa hanya bisa melakukan pendekatannya aja, visualisasi aja. Atom itu kayak gini. Bahkan yang lebih kecil dari atom, yang namanya quark gitu ya, inti atom, itu pun kita hanya bisa menghayal aja. Ya, itu manusia ya. Untuk hal yang besar kita nggak mampu lihat, hal yang kecil yang ada di tubuh kita kita nggak bisa lihat juga. Lemah kitanya. Ya, maka gak aja kita langsung untuk sombong gitu ya. Baik, waktu lahu Wa tulahu syahrun wa ardahu syahrun wa rihuhu atyabu minal misk. Dan tingginya nggak panjang ya, panjang dan telaganya. eh, dan panjang telaganya syahrun. Maksudnya apa? Kan agak susah memahami ya. Panjangnya sebulan. Ada yang tahu nggak cara memahami gimana? Masa panjang satuannya waktu? Ada yang bisa bantu saya? Hah? Pak Habib tahu nggak? Eh, 1 bulan perjalanan ya Ustaz. Betul. Jadi kalau kalau banyak hadis ya yang menjelaskan sebuah ukuran ya, ukurannya jarak gitu ya, selalu dipakai apa?
waktu perjalanan. Ya, waktu perjalanan kan dulu nggak ada tuh alat mengukur sampai 20 kilo, 40 kilo nggak ada kan. Nah, makanya yang dipakai adalah waktu. Perjalanan normal ya. Asumsinya orang kalau zaman itu ya perjalanannya pakai onta gitu kan. Santai aja. Segitu panjangnya. Berarti luas sekali ya. Kita aja nih, kita aja gitu ya. Perjalanan kaki ya, kalau sebulan itu udah dari Aceh sampai ujung Jawa kayaknya ada deh. Ya, Allah alam ya nggak tahu juga deh. Nah, panjangnya sebulan, ya lebarnya juga 1 bulan ya. Kemudian apa? Tuasin, Oh, Ardo ini bukan ini, Set. luas. Nah, dan luasnya sebulan perjalanan juga. Tapi lebih tepatnya kita menerjemahkan lebarnya ya. Karena kan tadi udah dibahas panjangnya, nah ini lebarnya. Ini menunjukkan sangat luas sekali telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan. Warihahu Warihahu, warihahu atyabu minal misk, dan aromanya lebih wangi atau lebih bagus dibandingkan minyak wangi. ya minyak wangi yang paling wangi adalah almis ya. Bayangin, ini kita gak bisa memahami ya ke mana gitu ya. Air tapi lebih putih kayak lebih dari susu, lebih manis dari madu, ya. Tapi wangi juga, ya. Kita aja kalau di dunia minum, ada gak ya di kita ini minuman yang wangi gitu? Ada gak? Coba, Pak Agus, ada gak ya di kita ini minuman yang aromanya wangi banget? Ada Ustaz kopi, kalau kopi yang bagus tuh, aduh wanginya bagus Ustaz. Kopi ya, Iya, saya tuh tapi minum, kopinya, ya saya tergantung minum kopinya kopi, gitu. Heeh. itu dari zaman saya kuliah gitu ya. Sampai sekarang saya minum kopi terus. Tapi saya nggak bisa untuk mencintai kopi gitu ya. Saya tuh kadang heran juga. Kok bisa ya teman-teman bisa merasa nikmat sama kopi gitu. Dengan aromanya gitu ya. Masya Allah. Tapi boleh lah. Ya. Tapi ini bau parfum loh Pak. Minumannya. Ada nggak? Coklat kali ya? Eh, Iya. Ya ala kulli hal itu lah. Ya, Masya Allah gitu ya. Ada minuman, ada air, ya, tapi bau parfum. Bahkan lebih wangi dari parfum. Masya hmm. Allah. Lanjut Pak Habib, lanjut. Fara'ar Rasul Qara'ar Rasulullah SAW surat Al-Kautsar hina nazalat. Rasulullah SAW membaca surat Al-Kautsar ketika surat tersebut turun. Summa qala atadruna mal kautsar. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian mengetahui apa itu Al-Kautsar? Faqulna Allah wa rasulu a'lam. Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu nahrun wa adanihi rabbi rabbi azza wa jalla khairun katsirun. Sesungguhnya Al-Kautsar itu ialah sungai yang Allah janjikan kepadaku, yang mana di atasnya yang mana pada yang mana dalam Al-Kautsar tersebut banyak kebaikan. Oh ini belum Wah, nih. Apa? Fa'innahu nahrun wa'adanihi. sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan Allah kepadaku, Ya. yang mana banyak kebaikan di atasnya. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Telaga yang didatangi umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum. Cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit.
fayuhtalajul abdu minhum. Fayuhtalaju. Ini Yuhtalaju ini diusir. Atau dihalau juga boleh. Dihalau, diusir gitu. Halo Pak Habib, ya Ustaz, lanjut. fayuhtalajul abdu minhu. Maka diusirlah hamba dari mereka. Nah, maksudnya eh ada sebagian umat Rasulullah ya, dan umat Rasulullah itu diusir gitu. Terus fa'aqulu Fa'aqulu Rabbi innahu min ummati fayaqul ma tadri ma ahdasa ba'dak. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku. Kemudian fayaqul, kemudian beliau bertanya, ma tadri ma ahdasa ba'dak. Apakah kamu mengetahui apa yang terjadi setelah ya, kamu? Suaya, saya jelaskan dulu ya. Ini hadis Muslim ya. Nah, ada dua penjelasan pada ulama, yang ini khilaf ya. Ini khilaf, tapi penjelasan pada ulama. Siapakah hamba, siapakah umat Rasulullah itu sendirinya? Ya, ada dua pendapat. Pertama adalah orang yang murtad. Murtad. Yang kedua apa? Pelaku bid'ah. Nah, jadi ada dua pendapat ya tentang hadis ini. Orang-orang yang ditolak, yang diusir, yang dihalau oleh para malaikat dari tenaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita, kalau saya pribadi, wallahu taala alam, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang ditolak adalah pelaku bidah. Kenapa saya lebih condong kepada pendapat ini? Ya, karena Rasulullah masih mengatakan apa? Innahu min ummati. Ya, mereka ini umatku. Nah, sebagian ulama menjelaskan dari mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu si A, si B, si C adalah umatnya. Ada tahu nggak? Ada loh ciri-cirinya. Nanti di akhirat ada tahu? Dari bekas sujudnya, Ustaz. Betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat bekas cahaya, ya Allah Taala, bekas cahaya dari orang-orang sujud. Ya, orang sujud itu nanti ada bekas cahayanya. Nah, dari sana Rasul tahu. Nah, kalau dia murtad, gitu kan, eh saya rasa jauh kalau untuk dikatakan sebagai umat tuh gitu kan, jauh gitu. Tapi wallahu taala alam ya, memang agak khilaf ya, apakah sebagai sebagai ulama memasukkannya mereka adalah orang yang murtad. Tapi saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma tadri ma ahdasa ba'd. Kamu itu gak tahu Rasulullah, wahai Muhammad, ya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka ada-adakan, mereka perbuat setelah engkau wafat. Nah, para ulama yang tadi yang saya sampaikan sebagian menafsirkannya mah yang mereka perbuat adalah yang melakukan kekufuran, ya murtad. Nah, tapi ulama yang lain mengatakan ma'ah ba'dak adalah mereka mengubah syariat, ya, melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bahaya sekali, ya, bahaya sekali kalau ya kita terjatuh kepada amalan bid'ah. Ya, wa bahaya. Bahayanya apa? Wa
dihalau dari tenaga Rasulullah. Bayangkan, ya. Orang haus di panjang masa itu kan orang nggak minum sama sekali kan. Ya, udah puluhan tahun mungkin. Lalu ada kesempatan untuk bisa minum, mereka minum. Tapi malah sebagian dihalau. Ya, itu karena apa? Berbuat amalan bid'ah. Baik, lanjut Pak Habib, mulai dikit nih. Waqala Waqala Nabi, sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, haudi masiratun syahri. Telagaku sebulan perjalanan. ya, perjalanannya 1 bulan. Perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Dan airnya lebih putih dibandingkan susu. Warihuhu atyabu minal misk. Dan wanginya lebih wangi dibandingkan parfum. Wa kaizanuhu kanujumus sama. Kaizan Cangkir juga sama kok. dan cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yazma'u abadan. Barang siapa yang meminum dari telaga tersebut tidak akan haus selamanya. Ya, Masya Allah ya. Sekali minum, tapi tahan selamanya, Masya Allah ya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya eh, air yang ada di Telaga Kautsar ini sebenarnya ya berwarna apa namanya berasal dari surga. Ya. Apa istilahnya kalau bermuara itu kan ujungnya, ya. Kalau awalnya apa? eh Lawan katanya bermuara apa? Ada tahu nggak? Tahu nggak sinonimnya bersumber, teman-teman? Halo, ada yang tahu nggak? Gimana, Ustaz? Kan kalau bermuara itu maknanya adalah yang di ujung kan ya, Ya, itu bermuara. Nah, saya pengen kata kebalikannya bermuara atau sinonim dari bersumber. Dari surga Firdaus, Ustaz. Apa? Dari surga Firdaus. Iya ya, apa diksinya? Oh, di sini Ustaz ya. Kebalikan dari bermuara. Aduh, saya lupa lagi. Ya, intinya bersumber ya. Jadi air itu alirannya sumbernya dari surga. Ini pendapat sebagai ulama ya. Nah, gitu. Baik, masih ada lagi satu pembahasan nih. Lanjut Pak Rudiansah. Oh, nggak bisa Pak Rudiansah ya. Kalau gitu Pak Sahid deh, Pak Sahid. Nah, Ustaz. Ah, ma syafa'ah. Mas syafa'ah. Apa itu syafaat? Asy-syafa'atu lughatan al-wasilatu wat talabu. Syafaat secara bahasa artinya wasilah, perantara Ustaz ya. Perantara dan Wasilah dan al-talab, permintaan. permintaan ya. Dan secara su'alul khairi lil ghairi, yaitu permintaan kebaikan kepada yang selainnya. Nah, makanya syafaat ini ya, syafaat ini eh kalau iya, kayaknya orang susah membedakan yang mana syafaat, mananya ya. Nepotisme ya. Apa sih beda syafaat sama nepotisme? Kalau nepotisme itu ya eh dia mendapat imbalan karena jabatan dia, kemudian dia ngasih syafaat. Jadi dia meraup keuntungan untuk pribadi dia, sehingga dia ngasih rekomendasi. Syafaat ini kan sebenarnya rekomendasi kan sebenarnya, Nah, nah Ustaz. ya kan? Rekom ya, Nah, Ustaz. rekom. Ini secara ya, arti yang sehari-hari kita ya rekom. Nah, ya Rekomendasi Pak. Ustaz ya. Soal waktu ini ya kita minta kebaikan buat orang lain. Misalnya saya dosen di, misal contoh ya, saya dosen di UIN misalnya. Nah, saya ingin bantu Pak Fulan ini, anaknya, karena anaknya ini pinter banget, ya. Cuman dia
misalnya dia telat tahu info tentang ujian masuk UIN. Nah, maka saya akan memberikan syafaat saya supaya anaknya Pak Fulan ini saya ajukan ke dekan misalnya supaya khusus dia diizinkan ujian susulan. Nah, itu syafaat. Jadi saya meminta kebaikan untuk anaknya Pak Fulan. Nah, gitu. Itu hasil. Hasil wasyafa'atu hakun wala tanfa' illa bisartain. Dan syafaat itu benar dan tidak ada dan tidak bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Nah, yang penting ini syafaat itu ada dua syarat. Kalau nggak terpenuhi salah satunya nggak bisa. Apa itu syarat pertama? Al-awwalu idnullahi lisyafi'i ayyasfa'a. Yang pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat Nah, pertama apa? Allah Subhanahu wa taala harus ridho. Kepada siapa ya Allah ridho? kepada pemberi syafaat. Kepada Asy-Syafi'. Ya, Asy-Syafi'. Nah, kenapa? Apa dalilnya? Ya, karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah gak ridho sama orang ini, gak bisa. Ya, gak bisa. Dan di antara yang Allah gak ridho apa? Pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Makanya nanti orang tua atau anak yang ya melakukan amal yang bid'ah, ya mereka gak bisa mendapatkan syafaat dari sesama mereka. Karena apa? Karena mereka gak Allah ridhoi. Nah, gitu. Lanjut. Qala ta'ala. Allah Ta'ala qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah syafaat itu seluruhnya. Apa syarat kedua? Nah, Ustaz, Ya, lanjut. Syarat kedua apa? Tsani radhiyallahu anil masfu'i fihi bi ayyakuna min ahli tauhid. Allah ridho atas orang yang diberikan syafaat padanya bahwasanya dia harus dari ahli tauhid. Begitu Ustaz Nah, ya. bentar. Berarti syaratnya cuma dua ya. Gampang syaratnya mah. Pertama, Allah ridho sama orang yang ngasih syafaat. Yang kedua, Allah juga harus ridho sama orang yang mendapatkan syafaat. Makanya nanti di surga nanti, ya, seorang ayah ketika tahu anaknya di jahanam, dia punya syafaat. Dia boleh mengajukan syafaat. Ada, ya, syafaat antar keluarga gitu ya. Makanya kalau kita punya anak, ya, usahakan menjadi anak soleh solehah. Karena memang benar-benar ya, literally benar-benar mereka ini investasi kita. Investasi yang benar-benar investasi. Ya, karena di akhirat Allah izinkan anak kasih syafaat ke orang tuanya atau sebaliknya. Orang tua ngasih syafaat ke anaknya. Bisa gak seorang ayah misalnya berada di jahanam misalnya, di neraka. Dia muslim, tapi dia masuk neraka dulu. Mungkin nggak? Mungkin saya Ustaz. Mungkin kan? Dia entah dia Mungkin. maksiat, entah dia makan uang haram gitu kan. Nah, anak ini dia punya hak untuk meminta kepada Allah ya menaikkan ayah dia dari neraka ke surga yang sama-sama dia. Bayangin, ke surga yang sama levelnya surga dia. Jadi jangan dikira ayah dia naik gitu ya, dimaafkan kesalahannya karena syafaat dari anaknya, terus anaknya jatuh surganya. Enggak, tetap anaknya mah. Bukan ayah ini naik ke surga selevel sama anaknya. Dan seorang suami boleh juga atau kasih hak untuk ngasih syafaat ke istrinya dan sebaliknya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan keluarga itu menjadi satu lagi di akhirat. Nah, makanya kalau punya anak ya
kita harus usaha maksimal supaya anak ini menjadi investasi yang real, bukan investasi bodong ya. Sayang ya kalau punya investasi tapi gak ada manfaatnya. Nah, maka orang-orang pelaku maksiat itu bisa dapat syafaat. Awas, hati-hati ya. Orang-orang yang terjatuh kepada kemaksiatan itu bisa dapat syafaat. Tapi orang-orang yang terjatuh kepada amal kesyirikan itu jelas gak bisa. Ya, Allah murka sama mereka. Maka kekal di jahanam. Ya, fi nari jahannam khalidan fiha. Ya, mereka kekal selamanya. Ya, abada. Dan orang-orang yang mengubah agama Allah, ya, membuat-buat syariat baru yang Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya, maka mereka juga terlarang dari syafaat. Jangankan syafaat, mendapatkan tenaga haulnya enggak, ya, mendapatkan kenikmatan dari tenaga kausalnya enggak dapat. Sekelumnya enggak boleh, apalagi syafaat selama jadi jahanam. Apa dalilnya Pak Syahid? Allah Ta'ala. Qala ta'ala wa kam min malikin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda. Dan betapa dan berapa di antara Malaikat. raja berapa di antara dan berapa banyak di antara malaikat di langit tidak berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dan ridhoi. Nah, ini dalilnya. Ya Allah harus ridho dulu kepada si pemberi syafaat dan orang yang akan mendapatkan syafaat. Nah, amal kafir, lanjut, terakhir. Amal kafiru fala tanfa'u syafa'ati. Adapun orang kafir tidak bermanfaat syafaat baginya. Kama qala ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat syafaat bagi mereka, syafaatnya orang-orang pemberi syafaat. Nah, Masya Allah ya. Dan syafaat ini kan namanya pertolongan ya, minta bantuan. Berarti kita ngasih bantuan kepada orang yang berkecukupan atau kita minta bantuan untuk orang yang kekurangan, teman-teman. Yang butuh bantuan Ustaz. Yang butuh bantuannya. Makanya para ulama menjelaskan, jangan dikira orang yang mendapatkan syafaat itu malah orang-orang soleh. Maksudnya orang yang dapat syafaat nih, yang menerima syafaat, itu jangan dikira orang-orang soleh. Enggak. Bahkan yang mendapat syafaat, entah dia diselamatkan dari jahanam, entah dia dinaikkan level surganya, itu malah orang-orang yang amalnya sedikit. Amalnya sedikit. Ya. Mereka dapat hak khusus, selamat atau naik level melalui syafaat. Nah, ada pun orang-orang yang soleh, mereka yang ngasih, ya, atau yang mengajukan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Makanya kalau kita ini misalnya teman-teman baru ngaji, baru belajar agama, baru 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ya, sehingga puluhan tahun yang lalu kita leha-leha, kita hura-hura, ya, gak mau sholat segala macem, maka dia bersedih, ya. Ini kita waktu masih ada untuk beramal gitu ya. Yang kedua, kita persiapkan investasi yang bagus kita di akhirat. Yaitu apa? Istrinya salihah, anaknya salihah gitu kan. Karena ya ada yang namanya syafaat. Gitu. Baik, eh karena sudah pukul 7, apakah ada pertanyaan? Nah, Ustaz, ada Ustaz. Bapak siapa ya? Pak Sahid ya? Saya Ustaz ya. Ya, silakan Pak Sahid. Eh, Terkait dengan syafaat tadi Ustaz ini, Ya, bagaimana dengan keadaan
orang tua Ustaz yang memang awam eh, dinasihati tentang perkara syirik, tapi apakah hendak menerima atau dia tidak paham Ustaz? Apakah itu bisa menjadi utur Ustaz? Baik, berarti ini kan persoalannya dikhawatirkan orang tua ini eh, menjadi hamba yang Allah gak ridhoi gitu ya. Itu yang dikhawatirkan kan ya. Enam Ustaz. Enam Ustaz Nah, ya. karena kan tadi syaratnya adalah eh, al al-masfu'nya adalah ahli tauhid ya. Nah, sehingga Enam Ustaz. orang tua ini banyak melakukan amal kesyirikan. Gitu ya. Enam Ustaz ya. Nah, Allah Ta'ala alam, apakah orang tua ini saya bahas kalau sudah wafat aja ya. Ini kasusnya kalau sudah wafat ya. Eh, kita nggak tahu apakah orang tua ini mendapatkan uzur bijahal atau enggak. Uzur bijahal itu maksudnya apa? Pemakluman hanya kebodohan. Ya, karena kita nggak bisa langsung aja mentakyin ya si A si B si C ini kafir. Mungkin emang iya amalan kekufuran. Jadi bedakan antara kita mengatakan memvonis amalannya dengan kita memvonis secara ta'yin personalnya. Si A, si B, si C memang mungkin dia terjatuh pada amalan kekufuran. Misalnya apa? Misalnya dia berobat ke dukun misalnya, sembelih ayam hitam, lalu dibaca-baca mantra gitu. Nah, ini amalan kekufuran. Terus dia wafat misalnya. Nah, Enam Ustaz. kita boleh mengatakan dia terjatuh pada amalan kekufuran. Tapi awas, kita nggak boleh langsung mentakyin, ya. Enam Ustaz. Karena apa? Karena bisa jadi aja tuh uzur bijahal. Nah, kita nggak tahu. Ya, hanya Allah dan Dia yang tahu. Karena kadang juga orang gitu ya, eh, seperti misalnya pamannya Rasulullah SAW. Beliau, beliau gak dapat uzur bijahal. Beliau gak dapat uzur bijahal. Tetap mereka tetap beliau Abu Thalib divonis kafir. Ya, padahal paman Rasulullah dan berjuang bersama Rasulullah, tapi gak dapat uzur bijahal. Nah, jadi uzur bijahal ini berlaku kalau memang tidak ada ya dakwah sampai ke dia sama sekali. Atau boleh juga menurut sebagian ulama gitu ya, boleh juga dipertimbangkan faktor subuhatnya. Misalnya Nah orang itu. ini kena subuhat yang sangat kuat sekali dan belum banyak orang yang bisa membantu dia selamat dari subhat ini. Itu bisa juga menjadi pertimbangan. Makanya yang boleh memvonis secara personal ya, orang itu kafir atau enggak hanya qadhi, hakim, atau ulil amri gitu ya. Karena konsekuensinya kalau dia kafir itu ada hukum. Ala kulli hal, ala kulli hal, kalau dia sudah wafat orang tua ini, ya kita nggak tahu. Kita hukumnya sesuai zahir aja. Kalau dia sholat, ya lima waktu, berzakat segala macam, kita masih, insya Allah masih boleh mendoakan beliau, semoga Allah ampuni dan semoga dapat uzur bijahal. Kalau sudah wafat ya. Nah, sekarang kasusnya kalau belum wafat. Nah, kalau belum wafat, ya eh, dijelaskan dengan metode dakwah akhlak. Ya, jadi tampakkan akhlak yang baik, tampakkan kasih sayang yang tulus, ya ambil hatinya, ya kalau udah dapat hatinya, pernah kasih tahu. Saya ini terakhir ya, sebelum saya closing, saya termasuk memiliki keluarga besar yang agak susah gitu ya menerima dakwah tauhid. Ya. Tapi saya pelan-pelan mengubah cara dakwah saya dengan akhlak sama dengan metode pengobatan. Saya meruqyah mereka gitu kan. Dan masya Allah ya biiznillah taala akhirnya mereka mau menerima dakwah kita, menerima dakwah tauhid ya. Mau kita jelaskan ini bid'ah, ini boleh, ini nggak boleh gitu. Makanya untuk orang-orang yang memang agak susah menerima dalil, mungkin bisa coba metode akhlak. Ya,
tunjukkan kalau kita ini betul-betul sayang sama mereka gitu ya. Dan jangan pernah terlibat dengan debat kusir ya teman-teman ya dalam dakwah ya. Itu gak manfaat ya. Sekali-kali gak ada manfaatnya. Apa debat kusir. Nah, tunjukkan apa tampakkan saja akhlak yang baik yang lemah lembut kepada mereka. Cukup insya Allah ya Pak Habib ya, Pak apa Pak Syahid. Nah, oke, sekian materi kita pada hari ini. Jazakumullah khairan atas perhatian teman-teman. Insya Allah Ta'ala kita akan berjumpa kembali pada pekan depan. Insya Allah Ta'ala kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu bihamdika an la asyhadu an ilaha illa la ilaha anta illa wa anta wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.